Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ria Pramesti dengan NIM 1142096 dari Praktikum Sistem Informasi Lingkungan Kelas 3. Di sini saya akan membuat tutorial acara ke-7 menggunakan aplikasi QGIS. Yang pertama-tama itu kita membuka aplikasi QGIS terlebih dahulu. Lalu setelah ini kita akan menambahkan tools dengan cara ke plugins, lalu ke manage dan install plugins. Oke, di sini semuanya di checklist, tapi kalau misalkan ada beberapa tools yang tidak belum terinstall, itu bisa ke all atau semua. Lalu search di sini apa tools apa aja yang belum dicek install, lalu ke yang hijau bagian hijau ini, lalu ke install plugin. Lalu nanti kalau misalkan terinstall, itu akan ada di terinstall, lalu kita ke close saja. Lalu setelah itu kita ke klik raster, lalu kita ke georeferencer, lalu di sini ke open raster, lalu masukin peta administrasi. Nah, sesudah itu, setelah itu kita akan membuat titik koordinat. Masukin titik koordinatnya itu sama seperti acara yang pertama di pojok kanan, di pojok kiri atas. Lalu di pojok kiri, di pojok kanan bawah. Jika sudah, ini akan jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita ke transformation setting. Lalu ini transformation tipenya itu diganti dengan linear. Terus resampling methodnya juga disesuaikan. Terus target SRS-nya itu diatur sesuai dengan zona UTM peta. Lalu output rasternya itu disesuaikan juga. Lalu ini di checklist. Lalu klik OK. Kalau sudah, itu klik ini, itu start georeferencing. Lalu jika sudah berhasil akan seperti ini. Lalu kita close saja. Lalu kita save. Lalu udah seperti ini. Kita ke klik layer, ke create layer, lalu atau buat lapisan, lalu ke new shape file layer. Untuk file name-nya itu bisa dinamakan batas administrasi. Ini tetap sama, terus tipe geometrinya itu polygon. Lalu untuk new file-nya itu bisa dikasih keterangan. Lalu klik add to file list, lalu klik OK. Karena yang tadi gagal, coba bisa dibuat ulang seperti buat ulang lagi dengan nama yang sama. Oke, ini sudah bisa. Lalu, lalu, lalu selanjutnya ini ke bagian yang pensil ini atau toggle editing, lalu ke add polygon, lalu mendigitasi tiga bagian yang sama seperti pada acara pertama. Jika sudah, ini bisa diklik kanan, dan ini ID-nya itu ditulis atau diketik satu, keterangannya tetap nol. Nah, ini kan masih ada beberapa bagian yang tidak rapi. Ini bisa ke filter text tool, lalu kurang saya. Ini bisa ditarik aja.
seperti ini. Jika dirasa sudah rapi, bisa di klik toggle edit lagi, lalu ke save. Lalu, jika sudah, jadi kita klik 2 kali untuk batas adminnya. Lalu bisa ke simbologi, lalu bisa dikategorikan atau kategoris. Lalu untuk kolomnya itu, maaf, ini tetap no single, tetap single simbol. Terus ini simple fill-nya itu bisa di opacity-nya itu bisa dikenolin atau diketranspaраnin. Lalu ini bisa dinaikkan. Lalu kita klik OK. Jadinya seperti ini. Lalu setelah itu kita akan memotong 3 bagian, yaitu dengan cara ke toggle editing, lalu ke edit, lalu ke ini split features. Lalu kita akan membagi 2 bagian dari wilayah yang terluar. Ini berarti belum berhasil. Ini akan kita coba lagi. Seperti seperti ini jika sudah terbagi menjadi 3 wilayah. Selanjutnya, ini bisa di klik kanan pada batas administrasi, lalu ke buka attribute table. Lalu selanjutnya ini bisa diisi nama daerahnya. Lalu jika sudah, ini di save. Dan jika sudah di save, itu bisa di close. Lalu selanjutnya, klik kanan pada batas admin, lalu ke properties, lalu kita ke label, lalu ini no label bisa diganti jadi single label, lalu label width-nya itu diganti dengan keterangan, lalu ke teks, font itu bisa diubah menjadi Times New Roman. Lalu checklist available, terus ke buffer, lalu checklist draw text buffer, lalu ke placement atau penempatan. Oke, ini sudah. Lalu apply, lalu klik OK. Jika ini sudah seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita akan membuat jalan dengan cara klik layers, lalu ke new klik layer, lalu ke new set layer, lalu di sini bisa dikasih nama jalan. Lalu tipe geometri itu ganti jadi line atau garis, dari koordinat sama, new file-nya itu jadi keterangan, lalu add to file list, lalu klik OK. Ini nggak bisa, berarti harus dibuat ulang lagi. Ini sudah bisa, jika sudah bisa ini bisa dilihat di daftar layer, seperti ini. Ini sudah ada untuk jalannya. Lalu klik toggle editing lagi, lalu klik add line features, lalu di sini akan membuat jalan sesuai wilayahnya masing-masing. Jika sudah ini ID-nya bisa diisi dengan 1, lalu keterangannya itu bisa dinamain jalan lokal. Lalu lakukan hal yang sama pada 2 wilayah lainnya. Jika sudah semuanya, lalu klik toggle editing, lalu klik save. Lalu setelah itu kita klik kanan pada jalan, lalu ke properties, ke simbologi, lalu ke ini diubah menjadi kategoris, lalu kolom ini diganti dengan keterangan.
Lalu selanjutnya ini kita ke classify, lalu edit simbol sesuai dengan peta RBI. Setelah diatur warnanya, ini ke label, lalu ini jadi single label dan label width diganti jadi keterangan. Teksnya ini diubah jadi Times New Roman. Setelah itu ini di-apply, lalu ke draw with buffer, terus lalu ini penyangganya jadi curve, penempatannya jadi curve, lalu klik apply, lalu oke. Ini sudah ada nama jalan-jalannya. Lalu setelah itu kita akan membuat sungai dengan cara yang sama. Membuat sungai dengan cara yang sama yaitu ke layer, lalu ke new create layer, lalu ke new set layer. Lalu nama filenya diganti jadi sungai. Untuk tipenya juga diganti jadi line atau garis. Ini jadi keterangan. Lalu ke add to file list, lalu klik oke. Lalu setelah itu ke toggle editing lagi. Lalu klik add line feature, lalu membuat sungai sesuai daerah, sesuai wilayahnya. ID-nya juga ditulis dengan satu, dan keterangannya pun ditulis dengan nama-nama sungai. Jika sudah menuliskan ID dan nama keterangannya, lalu klik juga lagi, lalu kita save. Lalu selanjutnya ini klik kanan sungai, properties, ke simbologi, lalu ini diganti dengan kategori. Kolomnya juga diubah menjadi keterangan, lalu ke kelaskan atau classify, lalu edit simbol sungai sesuai dengan simbol dari RBI. Untuk label stroke width-nya itu bisa disesuaikan. Jika sudah, ini bisa ke label, lalu ini bisa diganti jadi single label width-nya bisa diganti jadi keterangan, lalu bisa ke teks, lalu di teks ini bisa diubah fontnya jadi Times New Roman. Lalu ini bisa di checklist, lalu ke buffer, ini bisa di draw text with buffer, terus ke penempatan ini bisa ke, atau ke placement bisa diklik, ke karpetnya langsung ke apply, lalu klik OK. Ini juga tidak ada nama tulisannya, ini bisa di zoom aja, karena memang suka tidak kelihatan. Seperti ini nanti akan kelihatan. Lalu setelah itu, kita akan membuat titik dengan cara yang sama seperti tadi ke layer, new layer langsung ke sini, langsung tipe geometri tetap titik atau poin, nama filenya keterangan, lalu ke add to file list, lalu klik OK. Ini jika sudah ada seperti ini, lalu bisa ke toggle editing, lalu ke add point feature, lalu kalau misalkan di sini kan ada kayak titik atau poin gitu, kalau misalkan di petanya nggak ada berarti bisa sebebasnya aja. Lalu ini bisa diisi dengan satu, lalu keterangan itu bisa diisi dengan nama-nama bangunan seperti sekolah, bandara, ataupun kantor. Jika sudah ini bisa diklik toggle-nya lagi, lalu di save, lalu selanjutnya ini ke klik kanan titik, ke properties, lalu ke simbologi, lalu ini diubah jadi dikategorikan, ini juga diubah jadi keterangan, lalu dikelaskan, lalu ini bisa diklik 2 kali, lalu di sini bisa dicari bangunannya sesuai peta RBI, sesuai RBI, simbol RBI. Lalu bisa di-apply, lalu setelah itu ke label, lalu di no label ini bisa diganti jadi single labels, lalu label width-nya diganti jadi keterangan, lalu teksnya ini bisa diganti jadi Times New Roman, lalu ini di-apply, lalu di ke buffer, lalu checklist draft text with buffer, lalu ke placement, lalu di sini around point, lalu klik apply, lalu oke. Jadinya seperti ini. Selanjutnya ini bisa ke open data manage, open data source manager, lalu ke vector, lalu ke vector database, dataset. Lalu ini bisa dicari kontur acara kedua.
Kalau sudah ini bisa diklik add atau tambah, lalu di close. Setelah ini, sesudah ini, lalu ke vektor, lalu ke geoprocessing tool atau peralatan processing, lalu diklik. Lalu ini untuk input layernya itu, untuk inputnya ini seperti ini udah benar, jadi kontur. Lalu untuk overlay-nya sendiri ini batas admin. Lalu setelah itu klik run atau jalankan. Lalu jika sudah selesai akan seperti ini, ada tulisan klip selesai dan di daftar layer juga ada tulisan terpotong atau klip. Lalu kita close. Lalu unchecklist kontur pada kontur acara 2 pada layer atau seperti ini. Lalu selanjutnya klik kanan pada clip, lalu ke open attribute table. Lalu klik juga editing tools. Lalu ke tambahkan fitur. Klik new file. Lalu di sini namanya IKA. Lalu klik OK. Lalu setelah itu ini setelah udah seperti ini kita ke sini, lalu ke bidang dan nilai, lalu klik elevasi, lalu klik operator, lalu klik persenan ini, lalu masukin IKA dikali 4, berarti kalau IKA-nya berapa berarti 32, berarti 32 masukin. Lalu ke select features, lalu ke tutup dulu. Di sini, ke sini, masukin angka 1, lalu ke update select. Sebelumnya ada kesalahan, ini diubah dulu jadi IKA, lalu ini bisa baru ke 1, ke update selected. Nah, lalu kalau udah seperti ini, kita ke angka 0, diubah jadi angka kebalik seleksi. Lalu ini bisa diganti jadi 0, lalu ke update selected. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa close tab aja. Lalu klik kanan pada potong atau klip, lalu ke properties, lalu ke simbologi, lalu ini diganti jadi dikategorikan, kolomnya menjadi keterangan, kolomnya jadi IKA, lalu ini ke kelaskan, lalu ini angka 0, ini bisa diganti jadi orange. Untuk ketebalan dari angka 0 sendiri ini bisa seperti ini aja, tidak usah diubah. Lalu diklik OK. Lalu selanjutnya untuk angka 1 sendiri, warnanya juga sama, orange. Dan ketebalannya ini bisa digedein aja. Lalu diklik OK. Lalu di-apply terlebih dahulu. Lalu selanjutnya bisa ke label. Lalu di label ini bisa ke rule based labeling. Lalu klik tanda plus ini. Lalu di sini itu bisa dimasukin rumus. Ini diisi dulu jadi indeks atau IKA. Lalu ini angka 3 ini bisa kita klik. Lalu kita ke bidang dan nilai lagi, lalu klik IKA, lalu ke sama dengan, lalu ke all unique, lalu klik 1. Lalu klik OK. Lalu setelah itu ke bawah, ke teks, ini bisa diganti jadi Times New Roman. Ini Times New Roman. Lalu ke ini di apply, lalu ke buffer, exit buffernya, lalu ke placement, ke pivot, lalu ini pada garis, dan atas garisnya di unchecklist. Lalu ini sudah selesai, bisa kita klik OK, di apply, lalu OK. Nah, ini bisa batas admin ini bisa bisa di uh, unchecklist. Lalu kalau misal unchecklist, lalu selanjutnya ini bisa diwarnain untuk batas wilayahnya sendiri dengan cara klik kanan batas admin, lalu ke properties, lalu ke simbologi, lalu ini bisa diubah jadi kategorikan, lalu ini bisa di kolom jadi ganti keterangan, lalu dikelaskan. Lalu ini sudah ada warna-warnanya, lalu di apply aja, lalu klik OK.
Ini jadi hasilnya. Kalau misalkan di zoom secara langsung ini ada yang seperti ini. Ada nama wilayahnya, ada nama jalannya, nama sungai, nama bangunan. Sini juga ada. Oke, segitu tutorial dari saya. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.